Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hilal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 5. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang konsep Sistem Informasi Manajemen. Oke, next, yang pertama adalah ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah proses manajemen. Nah, yang kedua adalah proses pengembangan, lalu konsep pengembangan. Selanjutnya adalah representasi dan sistem aplikasi. Nah, yang selanjutnya adalah hakikat sistem informasi manajemen di gambar sebelah kanan. Di segi 6 itu yang di tengahnya ada gambar atau tulisan informasi sistem. Jadi hakikat sistem informasi itu ada yang mengelilingi dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu adalah yang pertama manajemen challenge gitu ya. Lalu yang kedua adalah informasi teknologi itu sendiri. Terus yang ketiga adalah foundation, konsep, dan selanjutnya ada development proses, dan yang selanjutnya adalah bisnis application. Nah, sistem informasi manajemen itu sendiri adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Nah, suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Dan sistem informasi manajemen itu adalah metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu pada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan-keputusan perusahaan. Oke, yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen itu jenisnya banyak, bidangnya banyak, dan setiap bidang dalam sebuah perusahaan itu mempunyai sistem informasi manajemen sendiri-sendiri, yang sistem itu sebenarnya bisa terkolaborasi atau bisa dikolaborasikan gitu ya ke sistem-sistem yang lain, tapi sistem-sistem itu harus disendirikan masing-masing gitu ya, mempunyai sub-subnya masing-masing. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi, yang selanjutnya adalah sistem informasi pemasaran. Jadi sistem informasi akuntansi itu berkaitan tentang akuntansi semuanya, tidak bisa berkaitan tentang pemasaran ya. Lalu selanjutnya sistem informasi manajemen persediaan. Nah, selanjutnya sistem informasi distribusi, selanjutnya sistem informasi personalia ataupun sistem informasi pembelian, kekayaan, analisis kredit ya, atau sistem informasi penelitian dan pengembangan, atau sistem informasi untuk teknik gitu ya. Jadi setiap bidang atau setiap ilmu atau setiap divisi gitu ya dalam sebuah perusahaan itu harus mempunyai sistem atau jenis sistem sendiri-sendiri, dan nantinya top manager atau perusahaan yang berada paling atas sendiri itu bisa mengkolaborasikan atau menyambungkan atau menyambungkan sistem-sistem itu secara langsung gitu ya. Tapi di dalam sistem itu ada sub-sub sistem sendiri-sendiri yang akan berfungsi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak bisa sistem itu bisa dipergunakan semua jenis informasi gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya adalah ruang lingkup dan manfaat sistem informasi manajemen. Ruang lingkup sistem informasi manajemen adalah sistem informasi dan manajemen sebagai masukan dalam pengambil keputusan. Lalu manfaat sistem informasi manajemen itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat. Lalu sistem informasi manajemen yang kedua adalah menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Selanjutnya, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang selanjutnya, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan pemeliharaan sistem, dan yang terakhir, manfaat sistem informasi manajemen adalah mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk dan layanan. Oke, yang selanjutnya adalah peran sistem informasi manajemen ya. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Jelas ya, dengan adanya sistem informasi yang dibentuk sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, itu akan meningkatkan efisiensi operasional secara cepat ya, dan menggunakan bermanfaat, mengurangi biaya. Lalu yang selanjutnya adalah memperkenalkan inovasi dalam bisnis gitu ya. Jadi bisnis itu akan lebih fresh, bisnis itu akan lebih menarik untuk para konsumennya. Yang selanjutnya adalah membangun sumber informasi yang strategis. Nah, itu peran sistem informasi. Selanjutnya adalah komponen dan struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah komponen sistem informasi manajemen secara fungsional gitu ya. Yang pertama adalah sistem administrasi dan operasional. Lalu selanjutnya sistem pelaporan manajemen sistem. Yang selanjutnya sistem database. Selanjutnya sistem pencarian. Dan selanjutnya adalah manajemen data. Nah, ini komponen sistem informasi manajemen secara fungsinya ya. Lalu yang selanjutnya adalah komponen sistem informasi disebut blok bangunan. Ya, pertama adalah komponen input, komponen model, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrolnya itu. Nah, ini komponen-komponen sistem informasi disebut blok bangunan masing-masing gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah komponen dan struktur informasi manajemen. Yang pertama adalah komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Yang pertama adalah perangkat keras. Ya, perangkat keras itu saya bisa kasih contoh seperti fisik komputer atau laptop gitu ya. Lalu perangkat lunak gitu ya. Perangkat lunak itu seperti software, hardware, software ya di dalam komputer itu sendiri. Lalu database gitu ya. Database itu data-data seperti data-data konsumen, data-data barang. Nah, selanjutnya adalah prosedur pengoperasian. Jadi sistem itu prosedurnya seperti apa? Nanti inputan data konsumen atau data barang itu prosedurnya seperti apa gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah personalia. Oke, komponen struktur sistem informasi yang selanjutnya adalah hakikat struktur sistem informasi itu sendiri. Itu ada dua, yaitu terstruktur atau biasa disebut formal, atau tidak struktur, itu biasa disebut non formal. Jika yang terstruktur atau formal itu sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang tanpa terkecuali. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah tidak terstruktur atau non formal. Itu sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran yang tidak resmi atau tidak atau non formal. Nah, oke, yang selanjutnya komponen dan struktur sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi manajemen sebagai pendukung keputusan ya. Keputusan-keputusan yang dibuat untuk memecahkan masalah itu sangat bijak atau sangat dapat menentukan keputusan yang terbaik jika sistem informasi dalam sebuah perusahaan itu terbentuk secara bagus. Jadi sebelum kita akan mengambil keputusan, kita melihat sistem atau melihat hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan. Contohnya ya, kita akan membeli barang atau bahasa Jawanya kita kulaan barang yang akan kita jual gitu ya. Nah, kita harus melihat stok barang yang ada di tempat kita atau di toko kita itu sudah atau masih tersedia berapa. Nah, itu bisa dilakukan secara tepat dan akurat jika kita mempunyai sistem informasi yang bagus. Nah, selanjutnya adalah keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah
untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif. Oke, yang selanjutnya adalah proses pendukung keputusan pengendalian manajemen. Yang pertama adalah model perencanaan dan anggaran, lalu program-program laporan penyimpanan, lalu model analisis masalah, lalu model-model keputusan atau model-model pemeriksaan atau pertanyaan. Nah, oke, pembahasan pada kesempatan kali ini dalam topik konsep sistem informasi manajemen sudah berakhir. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat atau masih belum bisa dipahami. Silahkan komen di bawah atau bisa langsung chat di WA saya. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara.